Dalam penciptaan buku anak atau literatur anak di Indonesia, kita seringkali memposisikan anak sebagai objek. Ya. Pernah nggak anak Hitam putih diikutkan? gitu. Iya, Ya, pernah nggak anak diikutkan dalam proses penciptaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu penggiat literasi anak, penulis, akademisi juga, Kak Yona Primadesi. Sehat, Kak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa bikin video setelah lama berjanji. Ya, batal mulu ya. Satu dan lain hal. Iya. Apa kegiatan sekarang, Kak? Sibuk? Sibuk enggak sih? Menyibukkan diri aja. Jadi karena kuliah sudah mulai blended, jadi otomatis ngajar. Terus juga ngurusin penerbitan, penerbit Gorga yang ada di Jogja. Terus juga karena kuliah udah mulai, komunitas juga sudah mulai siap berkegiatan lagi, sahabat Gorga. Lalu ngurus, nah ya udah. Ya, gitu aja. kita bahas satu-satu dulu. Satu satu. Oke. Karena gini, kakak kan berarti domisili di Jogja sekarang. Kalau sekarang blended kayak kuliah. Jogja Padang. Iya, Jogja Padang kan. Ngajarnya di UNP, di Padang. Terus kegiatan ngurusin penerbit dan yang lain-lain tadi di Jogja. Bolak-balik berarti. Ya, begitulah. Sekali 2 minggu ke Padang. Sekali 2 minggu ke Padang, balik lagi? Balik lagi, seminggu di Padang, 2 minggu di Jogja, seminggu di Padang, 2 minggu di Jogja. Ya gitu aja. Gitu aja. Kakak ngajar apa tuh, Kak, di UNP? Di UNP itu masuknya ke Fakultas Bahasa dan Seni. Kalau dulu namanya jurusan, kalau sekarang Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Berarti, sekarang departemen namanya? Jadi nggak jurusan lagi namanya, udah departemen. Oke, aku nggak update sih. Baru sih, aku juga baru menyesuaikan. Baru awal tahun ini diganti. Apa yang membedakan dengan jurusan dulu? Sebenarnya tidak ada, hanya penggantian istilah aja. Oke. Kalau dulu ketua jurusan, kalau sekarang kepala departemen. Oke. Kita pengen ngobrol tentang kegiatan kakak yang fokusnya itu kan sebenarnya penggiat literasi anak ya? Iya. Tapi bisa dibilang begitu. Ya. Bisa dibilang begitu. Tapi karena selain ini ada buku puisi, ingatan masa kecil, puisi tentang anak-anak, puisi Timor. Untuk anak-anak sih ya. Iya, untuk pembaca muda lebih untuk pasnya. Pembaca muda. Terus ada juga buku esai dongeng panjang literasi Indonesia. Iya. Yang fokusnya kayaknya emang benar-benar ini literasi anak gitu. Terus ngajarnya juga di Fakultas Bahasa dan Seni. Iya, dan udah beberapa semester pegang mata kuliah literasi informasi dan literatur anak dan remaja. Ya. Tapi kita bahas itu nanti. Kita flashback dulu. Oke. Ini kan flashbacknya jauh apa? Flashback kayak ini. Dulu gimana sih ceritanya kakak sampai suka membaca? Aduh, jadi bingung deh. Iya, Kak. Sebenarnya aku waktu kecil tidak begitu ramah dengan buku. Tidak begitu ya, bukan berarti tidak sama sekali ramah. Tidak begitu ramah, paling waktu kecil itu yang aku tahu tuh cuman majalah Bobo. Setiap minggu dibeliin sama mama. Terus atau bapak sama ibuku kan guru SD, jadi pulang bawain beberapa buku, hanya sekadar itu aja gitu. Terus SMP juga perpustakaan, kita tahu perpustakaan isinya sekolah. Nggak lengkap ya? Bukan nggak lengkap, perpustakaan tuh gudang buku doang, kadang-kadang nemplok gitu kan ya. Di SMP 2 juga nggak begitu kondusif. Terus dulu kan taman baca nggak kayak sekarang ya, di mana akses sangat gampang gitu. Terus waktu SMA lah aku benar-benar pertama kali dikenalkan dengan buku yang
kalau kata Najwa, pilih salah satu buku yang bikin kamu jatuh cinta gitu kan ya. Nah, disitulah waktu itu aku masih ingat guru bahasa Indonesiaku, namanya Ibu Sadia. Jadi waktu itu entah karena angin apa, ini ibu rajin banget ngasih aku tugas gitu. Jadi aku disuruh waktu itu baca Ronggeng Dukuh Paruk Ahmad Tohari gitu. Terus kemudian aku diminta mempresentasikan itu. Satu kelas satu sekolah kayaknya satu angkatan itu cuman aku doang gitu kan ya. Oke, clear itu. Setelah itu tahun berapa itu ya, ketika Ayu Utami menang DKJ pertama kali yang Larung ya. Larung. Oke. Aku diminta baca itu. Buat anak yang nggak pernah baca, maksudnya jarang baca novel, itu kan berat banget, tapi aku dipaksa. Nah, sejak itulah baru aku mulai berkenalan dengan membaca, terutama baca sastra yang sebelumnya hanya ya baca majalah Bobo atau baca buku balai pustaka, proyek pemerintah gitu kan. Nah, dari situlah kemudian aku berdekatan dengan buku. Ketika kuliah, aku di Unpad, aku ketemu teman satu kosan sebelah kamarku. Itu orangnya suka koleksi buku bagus, tapi nggak suka baca gitu. Ada tuh. Iya, nah dia tuh setiap akhir pekan kan, karena orang Bandung balik ke rumah, kunci kamar kosan dikasih ke aku. Disitulah kebahagiaan. Waktu itu kan Harry Potter pertama keluar, terus Carmine, ya baru kemudian aku mulai intens mengenal buku, membaca dan yang sejenisnya. Ini sebenarnya waktu kecil tadi SD SMP itu sebenarnya bukan karena nggak suka membaca ya, lebih ke aksesnya belum tersedia. Betul, akses, terus juga figur itu ternyata sangat penting ya. Karena orang tua sibuk barangkali, terus dulu masa kecil anak-anak dulu kan beda sama sekarang ya, mainnya yang banyak gitu. Aku lebih banyak mainnya, jadi ya bacaan yang rutin aku baca itu selain Erpal dan Erpul, rangkuman pengetahuan, masih kejamanan nggak? Erpal, rangkuman pengetahuan alam lengkap. Itu Bobo, udah itu doang. Bobo sih berarti lebih mahal lagi tuh, aku Petruk. Iya. Oh, ini SMP itu aku masih kalau misalnya lagi pengen baca banget ke Padang Teater. Nah, itu aku masih sempat pinjam komik, itu ke sana. Tapi itu jarang karena aku mesti uang jajanku buat pinjam buku masih mikir-mikir tuh. Aku mesti mikirin ongkos ke Bungus gitu kan. Karena kakak di Bungus ya? Ya, aku kan bolak-balik. SMP ku dulu SMP 2, jadi aku harus bolak-balik Bungus, Padang. Bungus itu nggak masuk Padang gitu. Bungus tuh pesisir. Bungus itu luar kota itu. Gitu. Karena orang Bungus kalau ke Padang mereka bilang ke Padang gitu. Makanya tadi aku bilang Bungus Padang. Gitu. Kemudian kan kakak kuliahnya berarti jurusan perpustakaan itu ya? Aku S1 Perpus, S2 Perpus, baru S3 Ilmu Komunikasi. Berarti jurusan perpustakaan itu kan gimana sih sebenarnya, dekat dengan buku nggak sih? Aku penasaran nih. Yang namanya jurusan Perpus ya, mungkin ketika aku kuliah tahun 2000-an, kemajuan teknologi informasi belum seperti sekarang. Ketika kita bicara perpustakaan, ilmu perpustakaan, ya itu pasti berhubungan dengan buku, bagaimana memanajemen buku, mulai dari proses produksi, pengadaan, pelayanan. Kalau sekarang lebih ke sumber informasi, kita nggak cuma bicara buku. Ada gitu. Film juga ya? Ya, betul gitu. Nah, Kak, kemudian kakak fokus ke literasi anak. Itu sejak kapan, Kak? Sejak buntu mau ngerjain disertasi. Jadi dulu itu kan ada aturan, ini berhubungan lagi dengan kerjaan di kampus ya. Dosen itu harus linier. Ya. Nah, waktu S2 aku tuh tertarik sama preservasi pengetahuan. Preservasi pengetahuan, jadi waktu tesis aku fokus ke preservasi pengetahuan lisan, tradisi gitu kan. Jadi S3 pada saat itu waktu disertasi aku pengennya juga begitu. Linear ya? Belum kepikiran nih masalah literasi, walaupun waktu itu
2005 kan literasi udah booming ya, udah mulai digalakan. Udah. Tapi aku belum kepikiran. Jadi waktu itu aku tetap mau bikin prototipe preservasi pengetahuan tradisi lisan, gitu kan. Terus aku mikir otomatis itu harus ke lokasi. Waktu yang panjang. Naya waktu itu masa transisi dari TK mau SD. Aku nggak mungkin ninggalin Naya, berarti Naya harus ikut ke situs riset aku gitu. Dan itu merepotkan. Karena masih kecil banget ya. Dan aku nggak mau kehilangan momen gitu ya. Nah habis gitu berbarengan dengan itu, Naya mulai aktif menulis kan umur 5 tahun ya. Naya aktif menulis. Aku waktu itu masih belum ngeh gitu kan ya. Hanya sekadar mendampingi bahwa oke, Naya butuh ini, Naya sebaiknya begini, jadi fasilitator. Terus sampai akhirnya aku ketemu sama Win Muldian, Faiz, terus Prof. Joko Saryono. Kenapa kamu jauh-jauh? Ya, yang deket dari kamu ada. Kamu fokus ke sana gitu. Karena sekarang praktik literasi anak itu menjadi perhatian. Lalu aku berpikir pada saat itu kan penelitian yang anak sendiri menjadi sumber itu kan nggak banyak. Dan kemudian diragukan ya kan validitasnya. Coba aja gitu. Ya sudah, akhirnya sejak itu aku mulai fokus. Dan itu baru, buku pertamanya 2017. Jadi aku 2016 itu baru mulai belajar. 2016 akhir lah, aku baru mulai mencari tahu, belajar, fokus, serius, apa yang sudah aku lakukan pada Naya, kemudian bagaimana sebenarnya konsep literasi. Nah, sampai akhirnya aku disertasiku selesai. Sekarang aku memang fokus pada literasi dan literatur anak. Anak ya? Kak, sambil minum ya Kak ya? Iya. Ini sebenarnya kalau boleh aku simpulkan, pemicu utamanya itu justru Naya sebenarnya ya. Iya. Jadi aku kalau boleh cerita, waktu itu aku sempat ketemu sama salah seorang penulis Bali, penyair Bali, Mira Astra. Mbak Mira itu sebenarnya udah sebelum Naya mengeluarkan buku, Mbak Mira itu udah bilang ke aku, kamu nggak usah khawatir, Naya itu tanggap langimu. Cuma waktu itu aku belum ngeh gitu kan ya. Aku pikir ya cuman ngobrol begitu aja. Makin kesini aku sadar, aku tuh lebih dikenal sebagai bundanya Naya, ya kan? Bundanya Naya. Jadi oke, baiklah. Tapi emang bener sih gitu. Aku mendalami literasi dan literatur anak gara-gara Naya. Aku akhirnya belajar banyak juga gara-gara Naya. Aku dikenal di dunia itu juga gara-gara Naya. Gitu. Dan jadi tim akhirnya ya. Iya, jadi tim betul. Ya. Untuk support buku-buku Naya juga akhirnya ya. Iya, betul. Karena kan yang nerbitin buku Naya sekarang Gorga ya. Gorga ya. Nerbitin sendiri gitu ya. Mandiri. Pak Mali sebenarnya kata orang, cuman ya sudahlah gitu. Ya gini sih, kadang-kadang itu apa ya, buku itu emang harus ketemu sama penerbit yang pas dengan mereka. Betul. Dan nggak semua penulis itu pas dengan semua penerbit. Iya. Ya kan? Dan apalagi kayaknya penulis anak itu di Indonesia itu penerbitnya nggak terlalu banyak yang fokus untuk penulis anak. Dulu mungkin, kalau sekarang kayaknya udah banyak. Udah sih, banyak gitu ya. Nah, tapi kalau dulu tuh kayaknya di angkatan Naya itu belum sih. Dulu paling yang populer itu KKPK. Bentang ya. Nah, itu pun juga di project kan. Nggak mandiri gitu kan. Nah, kayaknya emang butuh support yang khusus sih. Iya sih gitu. Iya ya. Bener. Apa namanya? Sebenarnya Gorga berdiri, akhirnya kan ngomongin balik lagi ke Naya. Ini harusnya ada Naya nih di sini. Iya, kemarin kan udah aku ajak nih. Dia nggak jadi, tugasnya banyak banget. Ntar kita ajak. Jadi Gorga itu berdiri dan komunitas sahabat Gorga itu berdiri sebenarnya juga karena Naya. Gitu. Jadi buku pertama Naya itu kan terbit 2017 dan itu penerbitnya bukan Gorga, sama Uda Yusrizal, Kabarita. Nah di Kabarita itulah udah KW menyuruh kami, aku dan Nermi belajar. Kalian belajar
gimana memproduksi buku, manajemen buku, branding buku. Kalau branding aku sampai sekarang nggak bisa gitu ya. Dari situ belajar pelan-pelan. Kayaknya asik nih kalau kita coba bikin penerbit sendiri. Nah ya sudah, akhirnya kita bikin penerbit, dan karena fokus aku dan Nermi ke literasi dan literatur anak yang ditulis oleh anak, jadi makanya ya sudah kita fokusnya ke buku anak yang ditulis anak, walaupun kita masih menerima naskah-naskah lain. Kak, itu kan di Jogja ya? Kakak kan kuliahnya di Bandung. Iya kan? Ya, kuliah di Bandung, kerja di Padang, kok tinggal di Jogja gitu itu pertanyaannya. Kenapa? Karena penerbit atau karena apa? Aku kuliah S3 itu 2014 di Jatinangor, Unpad. Kuliah tatap muka kan cuma 2 semester. Sebenarnya kalau mau jujur, aku dari dulu tuh ada sedikit trauma sama Bandung. S1 aku kan juga di Unpad ya. Ada sedikit trauma, tapi ketika S3 aku nggak punya pilihan. Ke Bandung lagi. Jadi selesai 2 semester, aku berpikir bagaimana caranya aku keluar dari Bandung. Waktu itu aku sama Nermi gambling. Kita ke Jogja. Itu nggak ada rencana apa-apa, nggak ada mikir. Spontan gitu aja. Iya, nggak ada mikir. Oh, kita nanti mau bikin penerbit, kita bikin komunitas, nggak ada sama sekali. Jadi aku cuman nggak cocok sama iklim Bandung gitu ya, baik ini ataupun budayanya. Kami pindah ke Jogja. Terus di Jogja waktu itu aku belum tahu. Jadi sambil kami pindah menyesuaikan, kemudian aku mencoba mencari celah riset yang aku bisa lama di Jogja. Nggak taunya malah keduluan bikin penerbit, bikin komunitas. 2017 baru kepikiran, 2016 baru kepikiran, risetnya ini aja. Gitu. Sebenarnya nggak direncanain sama awal, tiba-tiba jadi gitu aja ya. Ngikut apa sih istilahnya tuh? Ngikut alur takdir aja. Iya, bener banget. Alur takdir aja. Udah kliknya di situ gitu. Dan sampai sekarang, Naya tuh udah betah di situ. Iya sih, enak sih emang di Jogja. Nah, Naya sekarang berarti sekolah di Jogja? Sekolah di Jogja. Dan itu juga akhirnya yang bikin harus bolak-balik ya? Iya, karena dia di Jogja. Jadi kemarin tuh sempat negosiasi. Karena aku sudah harus ngajar, otomatis offline aku harus ke Padang. Terus dia dengan enaknya bilang begini, oke, kita boleh pindah kemana aja, asal masih di Jogja. itu gimana cerita ya? Itu gimana cerita gitu ya? Terus, gitu. Terus Bunda harus ngajar, ya nggak apa-apa, Bunda ke Padang aja, nanti Bunda sekali sebulan ke Jogja, ya kan? Ya sudahlah, akhirnya untuk sekarang aku ngalah dulu. Dan memang kalau aku akui, proses kreatif Naya itu lebih banyak di Jogja. Bukan lebih banyak, lebih luas ya? 95% proses kreatif dia itu terjadi di Jogja. Itu kenapa Kak? Karena iklimnya atau? Ya, iklim komunitas di Jogja. Mungkin waktu itu kita juga pernah sempat ngobrol. Jadi Naya sebenarnya mulai menulis itu ketika di Bandung. Ya. Di Bandung kami sudah coba kemudian mendekati beberapa komunitas, beberapa penulis, meminta respon dan reaksi mereka terhadap karya Naya. Tapi pada saat itu nggak ada, nggak bunyi gitu kan. Siapa sih lu gitu? Mungkin standarnya beda, atau juga mungkin masa sih anak umur 5 tahun bisa gitu. Terus akhirnya gambling tadi kita pindah ke Jogja, dan disitulah kami mulai merasakan support berkarya yang luar biasa gitu. Jadi waktu itu sebenarnya dimulai dari emaknya Naya ini kan suka ngeksis ya. Jadi setiap karya Naya dulu di Facebook, habis nulis diposting, Naya apa diposting. Nah, respon dari beberapa penulis itu positif, ngedukung Naya untuk terus berkarya. Terus tiba-tiba Bang Saud Situmorang, ada waktu beliau ada kasus, terus ada kegiatan di UIN Sunan Kalijaga, itu inbox, oke, kalian ke UIN ya, gitu. Jadi waktu itu kami datang, karena kami orang baru ya, waktu itu baru 2 bulan kalau nggak salah di Jogja. Datang cuman pengen lihat acara beliau aja gitu, memberikan support gitu kan ya. Terus tiba-tiba Bang Saud bilang, naik panggung
bacakan buat Datuk, kan panggil Datuk, bacakan buat Datuk satu puisimu, kan. Itu pertama kali Naya tampil di depan publik. Tiba-tiba. Oke. Naya naik panggung, waktu itu dia bacain, aku masih ingat Polar Express, abis nonton film Polar Express. Dan pertemuan dengan Datuk Saud itu mungkin berkesan buat dia. Pulang, dia langsung bikin puisi yang berjudul Bertemu Saud Situmorang. Nah, dari situlah kemudian apresiasi terhadap Naya mulai tumbuh gitu. Berarti sekarang mau nggak mau harus bolak-balik. Harus. Kak, tadi kan soal literasi anak tadi kayak ada poin tadi kayak ada komunitas yang kayak bilang, ini apa sih anak gitu ya. Sebenarnya dari yang kakak teliti, dari yang kakak amati, kita di Indonesia ini memperlakukan konten-konten anak itu seperti apa sih? Buku anak nih? Buku anak gitu. Oke. Ya dimanapun, nggak cuma di Indonesia ya, literatur anak atau buku anak itu pasti bersifat politis, pasti gitu. Bersifat politis itu maksudnya kalau kata Han nih ya, ada 3 paradigma yang mempengaruhi perkembangan buku anak. Paradigma orang dewasa, 1 religius, 2 pedagogik, 2 psikologi. Jadi buku anak yang ditulis, buku anak yang dipasarkan, buku anak yang dibaca anak, tergantung dari paradigma tadi. Orang dewasa pengen anak yang bagaimana, gitu kan ya. Apakah mau anak yang religius, otomatis yang akan diberikan, moral, gitu. Nah, itu tergantung dari perspektif orang tua. Dan yang menjadi persoalan adalah memang betul di Indonesia yang menulis buku anak adalah orang dewasa. Ya, kebanyakan. Orang dewasa yang mencoba memposisikan diri sebagai anak-anak. Orang dewasa yang merasa pernah menjadi anak-anak dan paling tahu dunia anak-anak, gitu. Sehingga kemudian unsur politisnya itu jauh lebih kuat, gitu. Jadi mereka udah dikontrol dari mulai penulisan, ya kan ya. Nah, dalam perkembangannya di Indonesia buku anak memang apa ya? Nilai moralnya itu terlalu kental. Tadi aja aku baru ngajar mata kuliah literatur anak. Jadi mahasiswa aku kasih tugas, kalian bikin draft buku anak. Terus ada pertanyaan, Ibu di bagian belakang perlu nggak dicantumin pesan moral dari buku ini adalah gitu. Kenapa sih kita harus mengarahkan anak gitu? Critical thinking itu dibutuhkan. Betul, betul. Biar anak menganalisa sendiri gitu. Biar anak memahami sendiri mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan gitu membuka diskusi akhirnya. Iya, betul. Kita nggak usah mengarahkan, oh ini yang baik, tanpa anak belajar yang buruk itu kayak gimana. Gitu. Sebenarnya nggak perlu baca dong akhirnya. Baca aja terakhirnya. Pesan itu, moral. Itu, karena kan yang penting di buku anak pesan moral kan ya. Nah, ya udah ceritanya nggak usah dibaca berarti. Gitu. Itu jadi Gorga itu pernah punya 3 terbitan itu yang sempat diprotes. Apa tuh, Kak? Pertama itu judulnya kucing-kucing kecil, Umbi dan kucing-kucing kecil. Umbi dan kucing-kucing kecil itu kebetulan ilustratornya anak usia 13 tahun, pengidap autis, tapi ilustrasinya keren banget. Itu ceritanya dark banget, terlalu mengangkat aura kesedihan tentang anak yang ditinggal ibunya, meninggal dunia. Itu emosi sedihnya itu dapat, walaupun warna yang digunakan oleh ilustrator warna-warna cerah gitu. Dan kemudian ditanyakan, kenapa sih anak-anak harus membaca buku yang segelap ini gitu. Lalu saya tanya, anak-anak nggak boleh sedih apa? Anak-anak untuk bisa memvalidasi emosi otomatis dia harus tahu dulu gitu. Nah, termasuk buku ingatan masa kecil. Jadi beberapa respon orang tua, yang ini ya. Ini bukunya berat banget, ini bukunya sedih banget. Tentang perang ini ya. Tentang perang. Ya, anak-anak harus tahu itu agar dia bisa memvalidasi emosi. Nah, masalahnya orang tua terlalu mengambil porsi yang banyak untuk mengarahkan. Menguasai gitu. Iya, gitu. Harus beginilah, harus begitulah. Padahal anak itu kan lahir buat zamannya.
Naya aja beda dengan zaman saya kecil. Padahal kan selisihnya berapa? 25 tahun kan. Jauh tapi udah itu, beda. Iya maksudnya begitulah gitu. Yeah. Sudah pasti berbeda kebutuhannya, tuntutannya. Nah, harusnya kita bisa melihat suara anak-anak. Mereka sebenarnya butuh apa. Nah, satu lagi ini. Dalam penciptaan buku anak atau literatur anak di Indonesia, kita seringkali memposisikan anak sebagai objek. Ya. Pernah nggak anak Hitam putih diikutkan? gitu. Iya, pernah nggak anak diikutkan dalam proses penciptaan? Fielding test aja misalnya. Ini buku udah selesai, kasih deh ke anak. Respon anak gimana? Mulai dari gambar, font, teks tanpa intervensi. Tanya deh sama penerbit besar, berapa persen dari penerbit yang melakukan fielding test? Nggak ada sih. Yang udah melakukan Litara, ya itu udah tahun lalu itu mereka udah melakukan itu gitu. Nah itu nggak ada, jadi memang orang dewasa yang menentukan gitu. Padahal ini ya, secara industrinya buku anak paling tinggi ya marginnya ya. Betul, buku anak itu tinggi sekali. Terus satu lagi, malah, ya satu lagi tuh buku anak yang dipahami oleh orang tua itu adalah buku aktivitas, buku berilustrasi. Ya. Padahal anak itu sampai usia 18 tahun kurang 1 hari itu masih anak-anak loh kategorinya, menurut undang-undang. Nah itu satu lagi, kita tidak paham bahwa kategori anak itu sangat luas, ya kan? Dan penjenjangan buku anak bukan berdasarkan usia saja, tapi kemampuan membaca. Ya, secara psikologis ya. Ya, anak pada tahap apa? Pra membacakah, membaca awal, membaca lancar, membaca mahir. Nah, sehingga kemudian nggak harus buku anak itu buku berilustrasi gitu. Aku sempat kaget kelas 4, waktu naik kelas 4 SD, waktu itu belum pandemi, guru-gurunya minta buku berilustrasi untuk pojok baca, pojok literasi di kelas. Ini udah kelas 4, kelas 4 itu udah kelas tinggi, harusnya udah novela mainnya gitu. Terus saya coba kasih ke guru, calon master Indonesia kan bikin tuh daftar buku anak. George Orwell, Animal Farm, itu udah bisa kok dibaca anak kelas 4. Ya, karena tipis ya. Iya, tipis dan ceritanya sebenarnya sederhana. Ceritanya juga fabel ya. Gitu. Nah, tapi kan enggak, di Indonesia ya mau kelas 6 SD juga selagi dia masih dianggap anak-anak, bukunya buku berilustrasi. Dan sebenarnya ini juga penyeragaman. Jadi anak yang lain sama anak yang lainnya itu dianggap sama gitu. Betul. Dan kita akhirnya dikasih buku nggak bisa milih, padahal ya latar belakang keluarga aja bisa bikin orang beda kemampuannya. Betul. Gitu. Nah itu salah satu luaran dari disertasi aku. Jadi aku mengemukakan model dalam praktik literasi anak, itu namanya BONA, BONA. Jadi yang paling pertama yang harus kita perhatikan dalam praktik literasi anak itu adalah background anak. Ya, background anak itu tadi latar geografis, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan. Nah, itu sangat berpengaruh. Kita nggak bisa menyamaratakan. Masalahnya sistem pendidikan kita kan sama rata. Itu. Terus originality. Si originality itu sifat dasar anak. Kadang itu lebih ke bakat nggak sih, Kak? Itu juga salah satu. Tapi lebih ke bahwa pertama, anak itu dunianya bermain. Seringkali orang dewasa memaksakan anak, apalagi sekarang nih lagi tren literasi, baca. Yang penting anak diam baca, nggak bisa. Malah membunuh imajinasi mereka. Nah itu harus diperhatikan bahwa sifat dasar anak itu main. Jadi kalau mau dikenalkan terhadap bahan bacaan, lakukan pendekatan itu. Gitu. Jangan anak justru menjadikan membaca itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku harus duduk diam gitu. Jadi kan tahap membaca itu membaca kesenangan dulu. Ada pengalaman bermakna yang didapat oleh anak. Nah itu yang perlu dikenalkan terlebih dahulu. Jadi background, originality. Baru ada negosiasi. Nah negosiasi ini dalam praktiknya begini. Seringkali dalam praktik membaca, yang paling penting itu ketika anak baca. Kalau menurut aku keliru. Yang paling penting itu adalah sebelum anak membaca dan sudah anak membaca. Jadi kita seringkali menggunakan istilah itu buku berat buat anak.
Ya. Yang membuat berat adalah ketika tidak ada ground, ya kan? Tapi ketika ada interaksi sebelum membaca, entah dalam bentuk diskusi, entah dalam bentuk storytelling, apalagi orang Minang ya, suka banget itu Bakaba Babarito, maka akan ada ground. Baru anak membaca, setelah itu jangan dilepas. Diajak diskusi ya? Ya, karena pengetahuan itu akan berkembang ketika ada diskusi, feedback. Critical thinking hanya bisa terbangun ketika ada orang dewasa yang mengajak anak untuk menggali itu. Contoh, misal, aku ambil bukuku ini. Gimana sih cara membangun critical thinking? Ini kan cover nih, ingatan masa kecil. Kira-kira ini kenapa gambar pesawat ya? Itu kan udah. Berarti kan anak belajar mencoba menganalisis. Menganalisa gitu kan. Ini kok coklat ya? Kira-kira ingatan masa kecil isinya tentang apa ya? Nah, itu salah satu cara. Ilustrasinya dominan gelap gitu. Iya, sepia gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang hanya bisa dilakukan ketika berdiskusi dengan anak. Gitu. Makanya yang paling penting itu sebelum dan sesudah membaca. Jadi aku tuh dulu seringkali diajuin pertanyaan sama teman-teman. Nanya tuh gimana sih kok bisa baca Pram, Justin Gardner, yang sejenis itu. Terus aku bilang sederhana sih caranya. Kebetulan Nermi itu kan teater ya, dan dia jago sekali mendongeng gitu. Jadi ketika pertama kali dikenalin pada buku Pram itu, kami nggak ngasih buku Pram. Kami cerita banyak hal tentang Pram. Gitu. Pram itu begini, dia di Pulau Buru, nah menulis itu dari sisa-sisa koran. Anak kan, nah balik lagi. Dia bangun imajinasi. Iya, originality anak. Dia rasa ingin tahu, petualangan, sesuatu yang di luar kemampuan dia itu menarik. Akhirnya kenapa dia bisa kayak gitu? Dia jadi pengen tahu melalui buku. Betul, barulah kemudian dia baca gitu. Itu yang gak dilakuin orang tua ya? Nah itu dia, dan para pegiat literasi. Kebanyakan ya. Betul. Jadi apa yang ada di dalam persepsi mereka, literasi itu adalah ketika anak bisa baca banyak buku. Kayak aku nggak setuju lomba-lomba banyak baca buku dalam waktu 1 bulan. Suka banget. Sebenarnya orang nggak harus banyak baca buku juga sih. Ngapain banyak baca buku kalau lu nggak paham? Iya kan? Ngerti, gitu. Itu dia. Kecuali dia baca banyak dan ngerti gitu ya gitu sih. Jadi kalau misalnya aku tarik keterampilan literasi itu kan yang pertama kemampuan fonetik baca tadi kan, decoding. Lalu yang kedua memahami konten bacaan. Berarti kan yang tersurat. Lalu inferensi, kemungkinan bagaimana jika A, bagaimana jika B. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika diskusi. Lalu anak mampu mengevaluasi. Baru empati dan simpati. Jadi 5 hal itu yang harus dilakukan oleh praktisi literasi, bukan cuman berapa banyak buku yang dibaca anak. Apalagi gitu. Bacaannya tuh bacaan yang udah dikotak-kotakin. Mereka nggak punya variasi untuk memilih. Betul banget. Ya, anak kan objek, bukan subjek. Gitu. Nah, tapi di Indonesia kita ngelihat hari ini sebenarnya penguasaan orang dewasa terhadap anak yang kayak gitu justru membahayakan masa depan mereka. Merekanya siapa nih? Anak-anaknya. Oh iya. Apakah ini sebelum lanjut Kak? Apakah segenerasiku lah misalnya ya? Bahkan untuk kita satu generasi nggak, Boy? Enggak, Kak. Sedih banget ya, kita satu generasi. Aku di bawah Kakak setahun. Setahun ya, setahun aja ya. Setahun aja. Karena kan gini, karena kita nggak biasa bahkan ngambil keputusan sendiri. Misalnya contoh untuk ngambil buku aja. Oh, kita tuh harus baca buku yang ini ada pesan moralnya, ini nggak boleh gitu. Akhirnya kan karena doktrin semacam itu, kita jadi nggak berani ngambil keputusan. Betul Secara psikologis, anak-anak juga akhirnya akan dapat efek itu kalau kita nggak ngasih dia kesempatan untuk tumbuh seperti seharusnya yang Kakak jelaskan tadi ya. Benar. Waktu itu sempat rame. Kenapa sih di Indonesia nggak ada Greta, nggak ada Malala, nggak ada Ekboy? Ya gimana mereka mau berpikir kritis kalau mereka dari awal itu sudah dibatasin pada banyak hal. Hitam putih gitu aja. Iya, jadi balik lagi.
Sistem pendidikan kita itu sistem pabrikan, gimana menghasilkan anak yang sesuai dengan permintaan pasar. Permintaan pasar apa? Jadi buruh, gak banyak protes, gaji sekian, itu ya kasarnya. Permintaan gitu. Politis kayaknya juga itu kayaknya ya. Awas, mau pemilu, mau pemilu. Kita nggak boleh lewat dari jam 6 sore di kampus misalnya kayak gitu. Ya begitu deh. Nah, Kak, kita udah panjang banget nih, tapi di akhir-akhir nih sebenarnya aku pengen ini masa depan buku-buku anak kita sih seharusnya gimana idealnya? Kita ngomong ideal nih ya. Iya. Yang pertama, kita harus memposisikan anak sebagai subjek. Oke. Dalam setiap produksi buku anak. Pelibatan anak itu harus perlu. Posisi anak itu harus dipertimbangkan. Nah, ini kemarin teman-teman di salah satu organisasi kepenulisan sudah melakukan itu. Yeah. Jadi tema yang lagi hangat tuh tema lingkungan, perubahan iklim, perubahan iklim. Awalnya itu akan digarap buku anak oleh penulis profesional dewasa. Pada saat itu aku dan beberapa teman dalam tim berpikir, kenapa tidak anak yang menuliskan itu? Karena kelak itu cerita mereka, kelak bumi itu bumi mereka. Jadi biarkan mereka menulis. Selama ini kan kita selalu menganggap anak tuh nggak ngerti, nggak bisa apa-apa, masa sih anak bisa nulis, gitu kan ya. Tapi ketika mereka didampingi dengan tepat, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Jadi aku pikir ke depan ketika kita bicara buku anak, kita harus bisa memberi porsi yang jauh lebih besar untuk anak, untuk anak berimajinasi, berkreativitas, menyampaikan suaranya, itu sangat penting. Dan itu akhirnya mereka ketika baca, mereka punya pilihan ya. Mereka bisa lebih kritis membaca buku anak yang ditulis orang dewasa, membaca buku anak yang ditulis oleh anak. Gitu. Betul. Jadi nggak hanya kalau hanya orang dewasa itu kan kayak dikte aja akhirnya gitu. Ya, semaunya orang dewasa maunya apa gitu. Ya udah disesuaikan. Dan kita jadi nggak belajar untuk memilih sesuatu yang berbeda. Betul. Tapi ini Kak, secara politisnya gimana ya? Karena kan penerbitan ini banyak banget nih kepentingannya ya. Ada kepentingan penerbit, pasar, terus latar belakang mayoritas kita misalnya yang agamis, religius misalnya. Buku anak cenderung jadi seragam akhirnya gitu. Betul. Di banyak contoh memang pada akhirnya buku anak yang ditulis anak atau buku anak yang ditulis oleh orang dewasa memiliki satu kecenderungan pada akhirnya. Tapi kalau aku lihat di perkembangan sekarang sudah dibuka banyak sekali ruang-ruang oleh para penerbit, oleh para komunitas bahwa tema-tema yang beragam itu perlu, gitu ya. Itu perlu dikenalkan. Contoh sekarang buku anak tema lingkungan, buku anak perubahan iklim, buku anak tema gender, teknologi, gitu kan ya, kesetaraan gender. Nah itu sudah mulai dirintis satu persatu. Kemarin ada aku share di story aku status Facebooknya Roni Agustinus. Di luar, makin kiri ya. Iya, di luar buku anak itu sudah ngomongin diktator loh. Iya, aku baca tuh. Aku baca tuh. Di kita kapan? Gak usah deh gitu. Jadi ada satu buku anak luar, judulnya Again. Ya, aku waktu itu ngasih contoh ke mahasiswa. Jadi ceritanya tentang naga yang suka dibacain cerita sama ibu naga ketika mau tidur. Jadi pada suatu malam cerita itu begitu menarik, sehingga si anak naga ini pengen diulang lagi, ibunya tuh udah capek gitu, sampai ketiduran dan dia marah, dia nyemburin api anak naga, sampai fisik buku itu di belakang bolong, jadi 3 halaman dan hard covernya itu bolong gitu. Terus saya tanya ke mahasiswa, ini kalau kita terjemahin dan kita terbitin di Indonesia masuk nggak?
enggak Bu, pasti ditolak gitu kan. Tapi Nah itu tadi. Masuk sih Kak kayaknya. Kenapa? Kenapa ditolak saya tanya gitu kan? Iya. Ya itu kan ngajarin anak buat ngelawan ke orang tua Bu. Ya jangan-jangan terbakar orang tuanya gitu. Itu kan gitu. Nah ya yang seperti itu kita masih ketakutan pada banyak hal. Takut bahwa anak tidak akan mampu A, tidak akan mampu B, anak tidak akan punya daya analisa, daya kritis. Itu yang kita cemaskan gitu. Itu bisa dilihat sebagai ini nggak sih Kak? Sebagai keinsecurean kita orang dewasa, ketika anak punya bacaan yang bikin mereka lebih kritis, kita insecure takut nggak bisa ngedampingin gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi dan mungkin itu ya. Aku waktu awal-awal itu beberapa teman sempat bilang ke aku, kalian itu lagi ngegedein monster. Mereka bilang ke merujuk ke Naya, lihatlah nanti kalian kewalahan sendiri gitu. Memang ada di fase-fase tertentu kami kesulitan kritiknya Naya gitu kan ya. Sekarang dia udah bisa bilang dia tidak suka, sudah bisa menyampaikan argumennya dengan baik gitu. Iya, tapi itu perlu dibangun gitu loh. Kita jangan mau deh anak-anak tuh jadi follower mulu gitu. Apalagi jadi robot gitu. Pabrikan gitu. Iya, gitu. Jadi justru itu yang perlu kita bangun sekarang. 2045 gitu kan, bonus demografi, generasi emas gitu. Generasi emas. Jangan sampai emasnya jadi emas imitasi. Iya benar, kuningan ya. Nah generasi itu emas dia. Jangan sampai jadi emas imitasi. Itu cuman 23 tahun lagi. Iya. Dan kayaknya sekarang pas kalau masih mau memperbaiki itu. Harus segera itu. Benar. Itu dalam semua aspek ya. Orang tua harus literat dulu. Iya. Baru bisa menuntut anak untuk menjadi literat. Nggak mungkin enggak. Tapi itu kan akhirnya selain orang tua juga pihak-pihak lain yang berkepentingan, misal kayak lembaga akademisi seharusnya juga lebih fokus ke situ ya. Iya, betul banget. Itu sistem, itu nggak bisa cuman jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ya kayak aku ini deh. Aku coba kalau di pemerintah gerakan literasi nasional tuh kan ada literasi keluarga, literasi sekolah, literasi masyarakat. Kata Ki Hajar Dewantara, Soko Guru Pendidikan itu ada 3, keluarga, sekolah, masyarakat. Aku sudah susah payah nih ngebangun dari rumah. Dari keluarga? Dari keluarga. Nyampe di sekolah bisa aja itu dimentahin lagi. Mental semua. Dan dimentahin itu oleh gurunya? Ya, oleh sistem pendidikan. Oleh sistem gitu ya. Gitu. Nah, belum lagi nanti ketika sampai di masyarakat, kamu nggak boleh banyak protes, kamu nggak boleh terlalu kritis, perempuan itu harus begini. Nah, stigma itu ya. Nah itu gitu. Jadi itu memang perubahan semua gitu, nggak bisa hanya satu. Kita harus jalan bareng antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan semua ekosistem yang mendukung itu. Dan sebenarnya memperbaiki sistem itu yang jadi PR ya Kak ya? Iya, dan itu berat banget. Banget, betul. Oke Kak, makasih nih kita udah ngobrol di sini. Nanti kita ngobrol lagi. Sip. Untuk project-project yang lain. Oke. Untuk perkenalan cukup lah ya. Iya. Terima kasih udah mau datang ke episode kali ini. Sukses untuk Gorga. Amin. Nanti kita tunggu Naya ya. Iya, ini lagi neneknya juga lagi bujuk Naya, ayo dong ke Padang. Aduh, buku baru kapan Kak? Buku baru siapa nih? Kakak dong. Ini kan katanya ada berapa series ya waktu itu ya? 6. Ini baru 1 nih? Ini baru 1. Ya. Insya Allah tahun depan. Aku lagi nunggu ACC dari ilustratorku. Oke. Tapi ceritanya udah? Udah. Jadi sebenarnya ini tuh aku mulai belajar nulis puisi itu kan serius. Kalau dulu kan nulis puisinya gitu deh gitu. 2015. Nah dari situ kemudian aku ingin ngambil topik yang aku pikir itu politik sejarah. Nah aku mulai waktu itu nulis tentang anak-anak Timor pada proses aneksasi gara-gara baca disertasinya gitu kan. Habis itu ada kasus Papua, pelanggaran HAM Papua, pelanggaran HAM Aceh yang kemarin dimuat di Tempo bulan lalu ya. Terus Poso 98
terus khusus kasus perempuan, contohnya Sum Kuning. Nah itu. Jadi akhirnya ya udah deh, buku puisi mah kayaknya gitu-gitu aja ya, gitu. Jadi aku pikir karena aku fokus ke anak, kenapa kemudian aku tidak mencoba mengedukasi anak tentang politik sejarah, ya, bahwa sejarah itu bukan hanya masalah glorifikasi gitu kan ya, ada korban-korban yang nggak tercatat, kemudian ada kejahatan dan pelanggaran HAM yang mungkin dihilangkan dengan sengaja. Nah, aku mencoba mengenalkan itu lewat puisi yang lebih bersahabat buat pembaca muda. Tapi ini kan tema-tema yang kakak bawa tadi itu kan berat-berat ya? Iya kan? Enggak sih sebenarnya. Iya berat, tema-tema serius lah gitu. Gimana mensiasatinya untuk dijadikan puisi dan puisi lagi kan? Dan itu untuk pembaca muda gitu. Aku puisi sebenarnya lebih lirik naratif ya, lirik naratif. Terus ketika lirik naratif itu aku ubah ke pembaca muda, disitulah kerja diskusi habis-habisan sama Nermi. Ini kata-katanya nggak pas. Kita harus lihat anak kenal ini nggak, ini ya. Jadi logikanya begini nggak. Jadi kita fielding test itu ke beberapa anak dengan varian usia. Akhirnya kita memutuskan, oke, ini udah fix, jangan lagi diobok-obok gitu kan. Memang ketika membaca itu di buku pertama ini keluhan orang tua, kenapa sih nggak ada semacam prolog atau epilog sebelum kami membacakan itu atau membaca itu bersama anak? Apa sih yang harus kami kuasai? Apa sih yang harus kami jelaskan? Apa sih yang harus kami pahami? Karena ternyata setelah baca itu pertanyaan anak banyak banget. Ya kan puisi Kak. Tafsirnya gitu kan. Lebih banyak Kak. Jadi aku pikir, oke, ibunya harus cerdas, ibunya harus baca gitu. PR ya udah. PR-nya gitu. Masalahnya di ibunya bukan di penulisnya dong. Gitu. Oke deh Kak, ini bukunya ada di toko buku Kak atau di toko buku online, toko buku komunitas seperti biasa. Gorga tidak masuk toko buku biru. Tapi penerbit juga jual sendiri? Di penerbit juga bisa dipesan. Bisa ya? Penerbit Gorga ya? Nanti lebih lanjutnya baca sendiri aja deh. Ini kalau dibahas satu episode lagi nih soalnya. Iya benar. Oke. Kak, makasih udah ngobrol juga. Sekali lagi. Teman-teman, terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di Ceritain episode berikutnya. Assalamualaikum.